Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in, amma ba'du. Fa'aqulu fi qawlihi ta'ala: Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah haflah atau peringatan haul Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Qadiri, dan beliau ini adalah perguruan dari Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurut berita, menurut sejarah, Datuk Kalampayan itu dengan Syekh Abdul Karim Muhammad Madanita Tuha Datuk Kalampayan jar umurnya. Tapi di bidang kebatinan, belajar di bidang akhlak, beliau belajar dari Syekh Seman. Tetapi Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari ini tentu tahu kabar guru sidin, ya kan? Guru sakumpul manuakan di ada tanda tangan sidin tuh tentang manakib Syekh Saman itu. Sidin menyebut As-Sayyid, artinya memang dari Sayyid. Tentu itu kabar dari Datuk. Beliau itu lebih validkan Datuk Kalampayan sampai akhirnya kepada guru sakumpul. Jadi kita kadang membicarakan itu, cuma artinya kita hanya memadahkan lawan kita. Kita memasang adab dengan perguruan kita, Syekh Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Nah, kenapa orang khususnya di Kalimantan, ya, Kalimantan Selatan, bil umumnya di Kalimantan itu manakib Syekh Seman. Syekh Seman kan ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada wali-wali yang lain banyak. Kenapa Syekh Seman aja? Bukan Syekh Seman aja kada, maksudnya. Dan itu kada merendahkan yang lain. Bahkan ada yang berani mengatakan Bahimat mengadakan acara haul Syekh Seman, Maulid Nabi kada dianui, kada kaitu kisahnya. Di dalam haul Syekh Seman itu nyata selalu ada dihadirkan junjungan kita Rasulullah SAW. Jadi para aulia itu jantung hatinya itu Nabi kita, kada pernah terpisah dari Nabi kita. Otomatis kalau kita menghaul para aulia itu jelas Nabi selalu berada di depan. Karena kayak apa? Karena para aulia ini kada kawa mencapai pangkat wali apapun, apakah wali abdal, wali ghaus dan lain sebagainya. Para wali besar itu termasuk wali kutub kada kawa mencapai makom itu kecuali mereka sudah sempurna ma'rifahnya dengan Sayyidina Rasulullah SAW, kecuali mereka sudah mutabaahnya mengikut Nabi sempurna bubuhan mereka itu. Nah, tapi kenapa Syekh Seman yang terbanyak di Kalimantan? Karena kita melihat sejarah historisnya bahwa Syekh Seman ini perguruan Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan ini perguruan para ulama di Kalimantan. Jadi tanda kita
hal jazaul ihsan illal ihsan, tanda terima kasih kita dengan perguruan kita, guru-guru kita. Otomatis kalau manusia seman, kita otomatis berterima kasih kepada seluruh guru-guru, sehingga sampailah berita tentang seseman kepada kita. Yang namanya manakib itu mendorong kita untuk selalu melakukan amal soleh, untuk memperbaiki diri kita, untuk suluk menuju Allah, ibadah menuju Allah. Mau tidak mau kita harus menggandeng para wali. Nah, wali yang terdekat dengan kita Syekh Seman. Lalu bagaimana Syekh Maulana Qutub Maqam Sultanul Awal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Wah, itu kada ada tandingnya itu. Para aulia, para wali-wali besar di tahta qadamihi, di bawah telapak beliau berataan. Berkat beliau Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, ini perguruan Syekh Seman. Ma'anisa sama, otomatis kita membesarakan Jilani kayak itu. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini adalah perguruannya Syekh Seman di dimensi lain. Karena beda umur, beda sejarah. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani sudah meninggal 500 tahun yang lalu, baru ada Syekh Seman. Jadi di batin. Nah, itu kayak apa jar? Itu serahkan non bubuannya. Cuma kita membaca manakib para aulia ini disebutkan tanzilur rahmat, akan diturunkan rahmat, barokah, ampunan. Jadi orang datang memperingati haulnya para wali itu dosa diampuni, dosa diampuni. Kada percaya jar aku ngalih membuktikan, sebab ngalih membuktikan di dunia ini kan di akhirat. Karena pintu untuk masuk pembuktian itu pintunya harus mati dulu. Nah, kecuali hendak membuktikan piana yang mati dulu, kada mau mati. Nah, jadi di situ jelas sudah dan terasa bahwa kita diampuni dosa itu, batin kita tenang waktu datang memperingati haul ini. Ada bertambah girah kita, ada bertambah kesenangan kita untuk mengamalkan apa yang telah mereka lakukan. Seperti Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Karim As-Samman, beliau ini memang sudah sempurna. Beliau ahlu syariah, ahlu tariqah, ahli hakikat beliau. Semuaan digawi beliau. Nah, kita mencintai para aulia itu, cinta itu bagus. Cinta, innal muhibb mahbub muti'un. Kita terhadap para wali itu cinta langkah pertama. Cinta dulu, cinta. Tapi lalu cinta itu supaya memberi bekas, supaya ada pengaruhnya cinta itu, lalu kita taat. Kalau kita cinta kepada wali, bagus benar. Tapi lebih bagus lagi para aulia itu kalau kita ikuti apa yang digawi beliau. Apa-apa aja, tentu amal soleh. Jadi beliau ahlus syariah, syariah menuntut. Wat tarekah ma'amalakan. Wal hakikah itu hadiah. Jadi syariat, tarekat, hakikat. Syariat, tarekat, hakikat. Syariat, tarekat, syariat, tarekat, syariat, tarekat, hakikat, hadiah. Syariat menuntut ilmu. Misalnya menuntut ilmu wudu. Rukun wudu ada 6. Lalu diamalkan wudu tadi rukunnya. Lalu karena melalui wudu itu bisa kita dapat ilmu laduni, ilmu hakikat. Mana dalilnya? Rasulullah menyatakan barang siapa mengamalkan yang sudah inya ketahui, diberi ilmu yang inya kada belajaran. Man amila bima alima warasahullahul ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, maka diberi ilmu yang inya kada belajar. Jadi kita memang
pintu untuk alim itu dengan belajar, bitta'allum. Di mana ilmu itu kita cari? Pertama di dada para ulama kita yang soleh. Nah, kayak apa caranya? Bukunya ada, kitab-kitabnya ada. Kitab, kalau kitab di fikihnya 4, Raddul Mukhtar, bubuhan Imam Malik, Al-Muqna, bubuhan Imam Ahmad bin Hambal, Al-Majmu', bubuhan Asy-Syafi'i. Ada semua anta. Belajar kita di situ. Lalu kita diberi kepintaran masalah fikih, paham caranya kayak apa. Belajar terus. Terus di tasawufnya Imam Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya. Nah, Junaidi Al-Baghdadi kita pelajari, guru ulama-ulama yang lain. Nah, terus di tauhidnya, kenapa kita wajib belajar tauhid? Memang perlu itu belajar, memang perlu, wajib itu, berdosa mun kita kada tahu. Kenapa? Karena dengan tauhid itu kita bisa dekat dengan Allah. Kita paham bagaimana keberadaan Allah Ta'ala. Siapa Allah? Allah Tuhan kita. Siapa kita? Kita hamba. Selesai. Dan kayak apa caranya? Nah, lalu ulama menetapkan minimal sifat 20 itu diketahui. Jadi dengan Syekh Seman tadi, beliau ahlus syariah wat thariqah wal haqiqah, ya. Lalu kita mengamalkan ilmu-ilmu tadi, belajar ilmu tauhidnya dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan itu ahlus sunnah wal jamaah, dipakai barataannya itu. Lalu kayak apa caranya? Lalu kita meramu, ya, meolah supaya nikmat kita dalam beribadah, sambil kita beribadah sambil menuntut ilmu, supaya ibadah kita semakin lama semakin manis, semakin nikmat, merasakan manisnya kita beribadah. Jadi jangan sampai kita putus di dalam menuntut ilmu. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka inya selalu berada dengan Allah fi sabilillah. Kalau nya mati syahid. Nah, kayak apa kita disuruh kita berniat menuntut ilmu sampai ke mati, itu sanggup kita. Maka dalam segala hal, dalam keadaan apapun, maka kita hendaknya ingat minimal sifat 20 tadi sudah kita pelajari. Bagaimana sifat 20 itu sekaligus pengamalannya. Ingat sifat-sifat Allah Ta'ala, maka kita akan melakukan bagian yang sesuai dengan sifat tadi. Contohnya sifat Allah Ta'ala kudrat, Allah Ta'ala kuasa, mustahil Allah Ta'ala digagahi, Allah Ta'ala mustahil kada berkuasa. Lalu kalau sudah kita tahu Allah Ta'ala kuasa, jadi darah daging, ingat kita Allah Ta'ala kuasa, maka hendaklah orang mukmin yang mempunyai keyakinan yang benar bahwa Allah Ta'ala itu kuasa, berkuasa atas segala sesuatu. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya kalau bahasa Banjar, Allah Ta'ala tuh bujur-bujur berkuasa apa aja atas segala sesuatu. Nah, atas segala sesuatu, maka kalau kita yakin Allah Ta'ala seperti itu, maka hendaklah kita selalu tawadu, jangan takabur. Allah kuasa aja yang takabur karena banyak duit, sugih. Takabur, kuasa aja Allah Ta'ala mencabut kesugihan kita itu. Maka kalau alim, pak alimnya di atas langit ada langit, ya. Kalau kita takabur, kada punya sifat tawadu, Allah Ta'ala nyaman aja mencabut kealiman kita itu. Tang ada bebungulan sidin. Orangnya bisi kekuatan, jagau,
jangan bepadah jagau, di atas langit ada langit, maka bisa aja Allah Ta'ala menjadikan kita lemah lintuk gara-gara itu. Jadi semuanya kita disuruh jangan takabur. Bolehkah kita takabur? Silahkan, boleh benar takabur. Kalau ikam punya kekuatan, kada ada kekuatan lain selain ikam, ternyata kada, yang diisi kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di atas Allah tidak ada lagi yang bisa melawani Allah, maka pantaslah kalau Allah Ta'ala takabur. Amun kita hendak takabur kada kawa. Lalu kena itu hanya satu sifat kudrat tadi. Misalnya pulang, selalu ingat Allah Ta'ala Al-Basir, Allah Ta'ala yang maha melihat. Lalu dalilnya innallaha sami'ul basir, Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Allah Ta'ala melihat. Amalannya apa? Maka hendaklah kita takut kepada Allah kalau berbuat maksiat, karena Allah Ta'ala melihat kita. Kalau belajar tauhid nangka itu, yang takabur tadi dihubungkan dengan ilmu tasawuf, maka hendaklah kita bersifat tawadhu. Maka hendaklah kita bersifat tawadhu tadi, maka timbullah yang namanya husnudzon, sangka baik kepada semua orang. Nangka apa sangka baik kepada semua orang? Kada melihat kejelekan orang. Nangka apa pemahaman kada melihat kejelekan orang itu? Apakah orang itu jelek? Maksudnya akhlaknya inya kada baik, lalu kita lihat, kita tahani, kada mengesah ke orang lain, itu nangka itulah kada nangka itu sebenarnya itu sudah masuk melatih kita. Yang sebujurnya kada melihat, menutup, bujur-bujur kita tutup, bujur-bujur orang yang kita lihat tuh bujur-bujur kada ada kejelekannya, sangka baik. Nangka itu tuh yang jahat, lalu sangka jahat, suudzon tadi kepada siapa? Wajib kita sangka jahat, wajib sangka jahat kepada diri kita sendiri. Kalau kepada orang lain, wajib kita husnudzon, kada melihat kejelekan orang. Itu bubuan para aulia. Mudah kita melatih dimulai daripada melihat kejelekan orang dengan mata, melihat kejelekan orang dengan pengetahuan ilmu kita, lalu kada kita bongkar, kada kita ceritakan dengan orang lain. Itu sudah pada tingkat pertama. Tetapi yang paling bagus, karena sudah dibiasakan kada pernah melihat kejelekan orang, jangankan hendak mengesahkan, melihati aja kada ada. Jadi orang semua itu kada ada jeleknya, semua orang baik. Ingat Hatim Al-Asam sampai-sampai beliau menyatakan ulun kada ada diisi musuh satupun di alam semesta ini, di bumi ini, kecuali yang disuruh Allah Ta'ala aja sebiji, itu setan aja yang disuruh memusuhi. Jadi berarti kalau kada ada musuh, semua orang itu baik. Nah, kalau sudah melihat orang memandang orang baik, maka nyaman mengamalkan sifat tawadhu tadi, rendah hati tadi. Aku kada bagus, orang lain yang bagus, tingkatnya baik. Itu kan kada dimuntung. Amun dimuntung belajaran kayak ini ulun gini hebat menjelaskan, bisa menjelaskan amalnya yang iya. Kita latih sedikit demi sedikit. Kita mulai daripada menutup rapat mulut kita untuk membuka kejelekan-kejelekan orang lain. Nyaman hidup nangka itu. Gelap batin kita kalau muntung kita selalu membuka-buka aib orang lain. Kalau berbuka-bukaan dengan bini di kamar, itu wajib, itulah sah. Ini membuka aib orang, kekurangan orang dibuka. Jadi jangankan membuka kekurangan orang, kalau sudah terbiasa, maka inya kada pernah melihat kejelekan orang lain. Kalau sangka baik dengan orang tadi, lalu melihat kejelekan orang, inya tak lihat, melihat, lalu inya kada mengesahkan, sudah dapat pahala menahani itu.
Jadi bagaimana kalau orang itu sudah menganggap orang lain kadada yang jelek baik berataan, kadada lagi terlintas di batinnya. Jadi apa aja yang keluar kena, yang keluar yang diingat, kadang mengingat kejelekan orang lain. Berarti yang diingat yang baik aja. Selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Rasulullah, ingat kepada Allah sifat-sifat Allah Ta'ala, ingat kepada Rasulullah sifat-sifat Nabi. Maka nyaman orang itu tampilannya. Siapa itu? Iya, orang-orang kelas kayak Syekh Maulana Muhammad Al-Banjari, Abah Guru Sekumpul, Syekh Seman. Makanya dikisahkan cerita-cerita para ulama terdahulu. Yang masih hidup kan ada Habib Umar bin Hafiz, adalah si Denmani orang dada. Maka orang genah, orang-orang begitu kita lihat, biar sidin kada berceramah, biar sidin kada bepadah, langsung di hati kita tuh langsung nang kaya dinasehati, nang kaya kada perlu nasihat yang ganal, berdiam aja gini sini sudah kita imbah keluar lapang dadaku. Kada terpikir lagi hendak hendak berjudi, hendak itu yang itu jauh benar sudah itu. Maksiat batin kada ada lagi. Kenapa? Bertemu para aulia, bertemu keberkahannya. Nah, ini yang kita kehendaki, menyebut-nyebut Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani ini, mudahan kita dapat keberkahan beliau berataan. Nah, siapa para aulia ini? Mereka yang tuntung selesai pertautannya, selesai mutabaahnya, mengikut Nabi secara sempurna. Makanya kita disuruh belajar bagaimana dosa-dosa di muntung, kita pelajari. Dosa di tangan, apa aja dosa di tangan ya, kalau dosa di awak berataan kayak apa, dosa di hati, dosa di mata, semuaan dipelajari. Itu belajar kita semuanya. Terus tentang cara baudu, syariat juga kalau tuh tentang cara mengetahui banyu yang suci, mensucikan, apa aja alat yang dipakai bersuci. Imbah itu sudah tuntung hanya belajar tentang sembahyang. Sembahyang, bujur-bujur kita belajar sembahyang. Kada model tuh. Tapi untung jo sidin mau belajar. Aku 4 belajar ajar. Belajar apa ini? Kayak di sini belajar rukun sembahyang aja. Kada apa-apa coy, aku 4 belajar. Berapa kali rukun sembahyang? Ujar kai rukun sembahyang 36. Ujar cucunya kebanyakan kayak rukun sembahyang tuh 13 biasanya. Ada pang yang 19 ada yang madahkan 14, ada 17, ada 19. Tapi yang 36 tuh kebanyakan rukun sembahyang. Ujar kai itu lebih baik banyak daripada sedikit coy. Ujar sidin kan 36 kebanyakan. Jadi kita belajar rukun sembahyang, rukun marukun. Jadi berbagai macam segi itu dipelajari. Jangan mantang-mantang belajar ilmu tasawuf tingkat tinggi lalu syariat ditinggalkan. Nang kayak apa Nabi sembahyang. Jadi rukun marukun yang ada di fikih itu adalah ilmu praktis yang diambil dari hadis Nabi, tinggal dipakai. Nabi menggawe. Amun belajar tasawuf aja kada paham sembahyang bebarangan, kada kawainya aturan. Orang hendak menggerek bendera aja berlatih bahimat, dihadapi presiden aja kan yang dihadapi berlatih bujur, apalagi ini yang kita hadapi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah kita belajar syariat, kalau syariat itu sebenarnya umum ya, termasuk tasawufnya, fikihnya, tauhidnya, itu masuk dalam syariat. Tapi orang biasa mengidentikakan, menyamakan syariat itu ya fikihnya. Nah lalu kita belajar fikih. Nah kenapa supaya fikih ini rapi? Diingati bahwa aku belajar fikih ini semuaan ilmu Nabi. Kadada fikih itu semua dari Nabi. Lalu belajar pulang tentang bagaimana batin kita
bagaimana lenggak-lenggok hati kita ini supaya lurus, supaya membantu kita nyaman beribadah, supaya membantu kita menjalankan fikih tentang tata cara sembahyang, supaya kita sembahyang batin kita juga ikut sembahyang, ikut ingat kepada Allah. Nah, itu jangan lupa juga bahwa itu juga dari Nabi tasawufnya, tauhidnya juga dari Nabi berataan. Jadi untuk rapinya semua fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, jangan lupa dalam segala hal, dalam segala langkah kita jangan lupa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikam ujar Nabi, musyahadah ikam keganangan Nabi, ikam membayangkan Nabi, ingat ikam berataan ini, gerak dan diam ikam, ibadah ikam, ilmu ikam, barataan itu ikam musyahadahkan, ikam ingati bahwa itu adalah berkah Nabi semuaan, tapi itu tetap ikam anggap itu min muradik, itu datangnya dari ikam bisa hebat itu, maka itu ikam turun daripada derajat yang tinggi. Jadi kita semua gawian kita, ibadah kita, dunia kita, akhirat kita kada lepas daripada Nabi, dan apa yang kita lakukan itu berkah Nabi. Setiap langkah kita mengikuti langkah Nabi. Tidak ada satu langkah yang kita lakukan kecuali kada lepas daripada langkah Nabi. Kita ingat kepada Nabi, maka itu sudah termasuk kita masuk ke makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat kita itu. Lalu apa? Untuk supaya kita dekat kepada Nabi, diawalilah dengan mulut kita, seringnya mulut kita membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Karo saya seman mulut sidin kada lepas daripada salawat kepada Nabi. Sidin kada pernah lepas daripada Nabi. Pantaslah beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari dan keturunan beliau semua, termasuk yang keturunan beliau termasuk yang terbesar pangkatnya, tinggi diberi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kada terpisah sidin dengan Nabi. Nah, itu maha muksin. Kada terpisah dengan Nabi. Kada terpisah dengan Nabi. Makanya kalau abah guru sekumpul membaca salawat, nyamannya didengar. Kenapa? Karena batin sidin bersih. Siang malam Nabi aja yang diganang nur Nabi kita, itu pantas beliau diangkat derajatnya. Jadi kalau pian ulun hendak diangkat Allah Ta'ala derajat melalui jalan tol beribadah jopang, melalui Nabi kita. Sebab Nabi kita dalam segala hal, semua kita kada kawa terpisah dengan Nabi kita. Mengagungkan Nabi kita, memuliakan Nabi kita, karena satu-satunya untuk menuju Allah melalui Nabi kita. Itu Allah Ta'ala menghendaki. Nangkaya pajar kada tersembah Nabi, kada. Itu memang aturan Allah Ta'ala, kada terdua. Memang hendak menuju Allah Ta'ala, pintunya satu aja, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangkaya apa caranya? Caranya banyakin aja muntung kita membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penutup. Nah, qala ba'dul arifin, berkata sebagian para wali, manfatahu kasratus sholati wassiyami, barang siapa kaluputan banyak pernah kada sembahyang banyak banar di masa lalu, waktu bahari aku ada 5 tahun kada sembahyang ngalih banar tuh menggantinya, tetap secara fikih diganti.
Cuma mengatasinya itu banyaki salawat kepada Nabi. Wasiyam, berapa bayarnya itu? Kena ulun menghitung-hitung itu beton-ton itu membayarnya. Sebab kalau puasa, satu puasa misalnya di Ramadan tadi kita 5 hari kada puasa, 5 hari kada puasa, di Ramadan kemarin itu 5 hari, maka diganti. Kalau ini 5 hari pas sampuk Ramadan lagi kada sempat menggawi 5 hari tadi, maka bayar fidyahnya, dendanya bayar. Kenapa? Kada dibayar 5 hari, maka per 1 hari itu 1 mud kurang lebih 6,7 liter, 7 ons, 6 ya anggap 7 on, kali akan aja 5, 3,5 kilo itu kalau 5 hari. Kalau sebulan 21 kilo. Kalau 10 tahun berapa kilo pian? Setiap 10 tahun. Jadi setiap bulan setiap tahun tuh berapa kita mano selama kada digawe itu puasanya tetap kita ganti. Kalau 5 tahun kita ganti 150 hari kita puasa, dan bayar fidyahnya, hitung aja itu beton-ton, itu pernah ulun menghitung beton-ton. Nah, untuk mengantisipasi sementara, perbanyaklah membaca falyuksir solati, falyuksir minas solati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah dia memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pina mati kada sempat terbayar, tapi kita berniat, ya Allah, andai kata ulun banyak duit, ulun ganti fidyahnya. Adapun puasanya sudah ulun bayar semuaan, fidyahnya belum kawa terbayar karena duit belum ada. Maka bacalah salawat kepada Nabi. Fa innahu man shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya barang siapa membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan, sekali aja nya membaca salawat sallallahu alaihi asyra, Allah taala bersalawat kepada 10. Apa arti salawat Allah kepadanya? Yaitu rahmat, yaitu diampuni Allah taala aja, dan Allah taala yang paling kurang lebih dengan kita. Kemudian falau fa'alal insanu, nah ini falau fa'alal insanu, andai kata manusia, orang itu orang beriman menggawi jami'at ta'at tula umrihi, menggawi semua gawian yang ibadah itu digawinya semuaan seumuran, bersedekah kada pernah ketinggalan, sembahyang, puasa, haji, bilang hendak tiap tahun, ikhlas lagi hajinya, digawinya seumuran menggawi itu. Wa shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah la rajahat tilka salatul wahidah ala kulli ma amilahu jami' umrihi min jami'at ta'at. Maka inya menggawi ibadah taat seumur hidupnya, ada inya pernah membaca salawat sekali, lalu ditimbang ibadah kita seumur hidup dengan salawat kita sekali itu, maka lara jahat, maka salawat itu lebih berat daripada ibadah kita seumur hidup. Karena li'annahu, kenapa demikian? Li'annaka tusalli ala hasabi wus'ika, karena ikam beribadah itu sesuai dengan kelonggaran ikam beribadah. Tetapi adapun salawat, wallahu yusalli alaika yarhamuka ala hasabi rububiyah, Allah Ta'ala itu bersalawat kepada ikam, memberikan rahmat kepada ikam dari segi ketuhanan Allah Ta'ala yang memberi langsung rahmat dari kepada ikam. Kita kan ada rahmat itu 100 disimpankan Allah Ta'ala di 99 di surga. Rahmat yang kita kasih sayang dengan anak, menyayangi bini, menyayangi kekawalan, kasih sayang dengan kawal berata, itu satu aja dibagi kita berataan.
itu disimpan Allah di surga. Ada yang ini Allah Ta'ala langsung, bukan 1, bukan 100, Allah Ta'ala langsung memberikan rahmat kepada kita. Kenapa? Karena kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah makanya kalau orang yang banyak tahutang sembahyang, banyak aja baca salawat kepada Nabi, insya Allah hutang sembahyang itu terbayar aja. Bentuk kesungguhan kita bujur-bujur istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita husnudzon kepada semua makhluk Allah Ta'ala, hatta melihati orang berbuat maksiat. Nah, kayak apa cara memandang orang memang jahat, kita tetap aja jangan merasa lebih baik. Orang itu minum anggur, anggur kolesom, tapi banyak botol-botol, atau apa itu topi miring, whisky, brandy, napa-napa kah ngarannya ulun pernah mendengar inya minum sepeteng geng. Itu kan gawian dosa menurut syariat kita lihat. Tapi kita di batin kita tetap kita berhusnuzon lawan orang itu. Kita jahat dengan diri kita. Apa? Dari maksiat tapi kita kan disuruh maksiat. Dari maksiat tuh ada kalau apa fasilitas Allah Ta'ala. Tobat, inya minta ampun, inya tobat. Itu kalau gelap menimbulkan terang. Orang tuh gelap gawiannya bisa terang, inya bertobat. Inya bisa bertobat. Inya bertobat. Aku kalau pindah terbalik kena musia aku. Kita nih kan bisi nafsu. Setan berhadangan di muka kita, dunia di belakang kita, nafsu di sebelah kanan, hawa di sebelah kiri. Itu ada terus lawan pindah terbalik. Gara-gara kita sombong bisa dibalik Tuhan, maka kita tetap bersangka baik dengan orang. Maka kalau sudah kita sangka baik kepada orang, kepada diri kita sendiri, maka dosa-dosa tak kurang kita menggawi. Mungkin bahkan dosa tadi betul kita ketat kada lagi menggawi. Kenapa? Karena kita menggunakan husnuzon secara benar, sangka baik kepada orang lain baik-baik, kita aja yang jahat. Maka kada bakalan kita ucap di muntung kita menyambati orang lain. Nah itu juga, itu aja kada perlu yang hebat-hebat kita. Diberi pangkat tinggi, diberi kedudukan yang tinggi, tetap ajanya menyangka dirinya kada baik, orang lain aja yang baik. Jadi kesimpulannya, husnuzon terhadap orang lain, suudzon terhadap diri kita sendiri, agar kita bisa selalu memperbaiki diri kita. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan haul seseman di tempat ini dan di tempat-tempat lain membawa keberkahan kepada kita berataan. Dan mudah-mudahan kita berkah, dosa kita diampuni seumur hidup, lahir dan batin. Dan juga mudah-mudahan rezeki kita diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang nyaman mencarinya. Dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Minta ampun atas segala kekurangan. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.